Oke, gue nggak tahu ini short vlog atau apa, tapi yang jelas gue pengen videoin aja, gue pengen bikin aja. Gue barusan balik dari Western Union, exactly. Terus gue tadi jam 2:30 gue keluar dari kosan, gue transfer uangnya. Gue nggak tahu ya, mereka di sana nerima Vietnam dong. Dan dari Indonesia tuh cuman gitu, biaya transfernya itu cuma 112.000, jadi total lah gitu. Well, gue untuk pertama kalinya transaksi dari Indonesia kirim uang ke luar negeri, ya gue kirim ke Vietnam. Dan untung banget gue punya temen yang baik banget, gila nih orang baik banget aja, gue mau nangis banget. Dia bener-bener bantuin gue dari mulai kue, kado, tulis surat segala macam, kontak orangnya, packaging segala macam tuh juga dia yang urus. Kayak oh my god, gue udah nggak bisa berkata-kata sih jujur, kayak orang baik banget aja. Padahal kita cuma ngobrol tuh beberapa kali doang. Ini orang baik banget sumpah. Let's say gue nggak close ya sama dia, tapi bisa-bisanya dia bantu gue gitu loh. Ya, gue juga seneng banget sih. Kalau misalnya nggak ada dia, gue nggak tahu sini bakal jadi kayak apa. Mungkin bakal nggak ada surprise. So ya, sekarang gue mau cerita dikit tentang Western Union. Si Western Union ini, dia enaknya nyampenya cuma 30 menit. Prosesnya cuma 30 menit dari lu store duit lu. Terus tapi bedanya sama bank kayak gini. Kalau lu masukin dari bank dia langsung ke rekening bank orang itu. Kalau misalnya Western Union, lu harus ngambil di cabang Western Union juga di sana. Sebenarnya it's okay sih, sebenarnya nggak gimana banget. Toh juga biaya transfernya juga murah gitu kan. Terus gue pikir tadi kan kayak Vietnam dong, gue bakal mikir oh berarti gue keluar, gue kirim di sini. Ternyata gue cuman keluar dan ya sama apa ongkos kirim gitu kan. Kayak gue pikir aja bakal banyak banget gitu kan. Tapi untungnya enggak ya. At least gue masih bisa save money lah. Oke, ulang tahunnya itu tanggal 17 Januari, nanti di hari Senin tepat minggu depan. Gue udah rencana ini udah hampir 3 bulan. Januari ini udah masuk bulan ketiga, dan ini ya approximately let's say 2 bulan ya. Gue udah rencana ini selama 2 bulan, dan gue pengen banget itu beneran terjadi gitu loh. Gue pengen aja, karena dia bener-bener deket banget sama gue, dan itu udah ngomongin banyak hal juga, udah banyak tahu satu sama lain, dan kita punya conversation itu literally every day. So yeah, I think I have to do now. I must do this. Gue bener-bener harus melakukan ini karena gue pengen banget bikin surprise buat dia. Giliran kemarin waktu dia ulang tahun, dia sama temen gue yang satunya, mereka bikin surprise buat gue. Sekarang gue pengen bikin surprise buat dia, dan gue bakal cover up ini sebagus mungkin. Dia gak akan curiga, gue yakin. Oke, jujur ini sempet chaos karena tadinya tuh dia di Hanoi. Gue tahu dia di Hanoi, tapi tiba-tiba dia bilang dia di Laokai. Anjir, kayak anjing, chaos semua rencana gue. Gue udah calling toko kue, gue udah konfirmasi temen gue, kita udah ada rencana-rencana gitu loh. Gak bisa, batal coy tiba-tiba. Karena gue taunya dia di Laokai setelah kita sempet gak ada kontak 1 mingguan. Dan setelah kita kontak lagi, gue baru tahu ternyata dia di Laokai, dan gue harus mengubah rencana lagi. Gue sempet hopeless sih, jujur. Gue kayak oh my god, nih bakal fail sih. Gue mikir kayak gitu kan. Tapi temen gue yang ini, he literally encourage me, kayak kenapa nggak bisa, tetap bisa kan, gue tinggal transfer, nanti kita tinggal kontak bla bla. Dia, aduh, gue nggak punya ide sama sekali deh, sumpah. Kayak dia savior banget jujur. Bentar, gue lanjutin. Ini 17.05, 3 menit yang lalu si Harry ngechat gue, dia ngepap duitnya udah di tangan dia. Cepet banget, anjir, demi Allah. Western Union, gue cinta banget sama lo, keren banget tuh, sumpah. Gue gak bisa pikir. Oke, gue lanjut, gue kasih tau. Plan gue tuh sempet chaos kayak yang gue bilang barusan. Oke, ini rencana gue yang pertama. Tanggal 5 itu gue ngechat si Kylie itu teman dekatnya, buat dapetin informasi, address dan lain-lain. Terus gue juga chat toko kue segala macem. Gue minta tolong Harry buat chat toko kuenya segala macem. Terus kalau udah dapet semua, gue minta informasinya Harry buat kirim uang, identitas segala macam. Dan besoknya itu 6 Januari gue ke Western Union buat transfer. Terus ini waktu dia di Hanoi ceritanya, rencana gue yang ini. Terus gue ubah, nih gue coret, fail kan, anjir. Gagal tuh, gue coret, gue ganti. Oke. Chat Kylie tanggal 5 buat dapetin alamat sama email. Oke. Terus gue chat Harry, tanya deliverynya berapa.
biayanya berapa, sama ini gue ngetes Gmail kalau misalnya gue kirim ucapan dia nyampe nggak gitu di waktu yang sama. Terus ini gue transfer uang ke Western Union selanjutnya. Terus sebelumnya gue harus minta identitas Harry dulu. Terus ini apa nih? Ini gue juga minta bantuan si Kylie nanti waktu hari H, mastiin dia bakal di rumah atau enggak, karena gue pengen waktu dia accept kuenya dia di rumah gitu. Udah beres. Dan tapi semuanya juga tetap gagal. Jadi di rencana ini kan gue bilangnya tanggal 5 Januari gue minta tolong kayu segala macem. Terus tanggal 6 tuh gue targetnya ke Western Union gitu kan. Nah tapi setelah gue pikir-pikir terlalu early gitu loh. Jadi kayak tanggal 5 ulang tahunnya aja tanggal 17, dan kita tuh pesen kue aja disuruh chefnya aja mending H-1. Jadi kayak gimana gitu. Kenapa? Karena gue orangnya preparation banget ya. Prepare gue tuh harus pasti banget. Gue nggak mau nanti ada yang kurang biaya segala macem. Jadi kan nanggung gitu loh. Jadi maksudnya biar bless kalian kayak gitu loh. Jadi gue pengen cepet-cepet aja kayak gitu. Karena gue nggak pengen apa ya, nggak pengen chaos lagi intinya gitu. Oke, jadi gue ubah plan gue. Setelah tanggal 5 itu gue mikir oke, tanggal berapa ya kira-kira yang agak deket, atau 1 minggu sebelumnya aja ya udah. Jadi gue decided buat let's inform Harry today tanggal 10. Terus kayak gue ngechat Kylie tuh, Kylie tanggal 6 tanggal 7 gue lupa. Nah gue pengen tanya alamat segala macem kan. Gue gak deket sama dia, gue jarang banget ngobrol sama dia, tapi gue minta tolong dia karena gue tahu satu-satunya orang yang deket sama Katie itu cuman dia. Nah ya udah, akhirnya gue kayak ya udah gue memberanikan diri, gue chat dia, dan alhamdulillah dia pengen bantu gue juga, kayak dia juga semangat juga bantu gue, dia excited juga. Jadi kayak syukur sih, tapi gue nggak dapet alamat emailnya karena dia bilang dia nggak punya reason buat nanya alamat email. Dan akhirnya besoknya gue ngide, gue ngobrol sama dia. Enggak, besoknya semalam tanggal 9 berarti ya. Nah semalam itu tanggal 9 gue ngide, gue bilang kayak gini, aduh kenapa ya si Gmail rusak gitu, gue pengen kirim file ke murid gue tapi gagal terus lah bla bla bla. Gue lagi ngobrol sama Kat, ceritanya lagi video call. Terus kayak gimana ya caranya? Terus dia bilang kenapa nggak lu tes aja gitu. Pokoknya semua jawaban dia tuh udah sesuai banget sama ekspektasi gue. Dan dia bilang lu kan bisa coba ke teman lu. Oh iya ya kan, emang lu udah coba belum? Gue bilang oh iya dulu bisa coba ke Connie, ke Kasya segala macam. Dia bilang atau lu mau coba ke gue, dia bilang kayak gitu. Terus gue bilang emang boleh? Gue bilang kayak gitu, boleh lah kalau ini lu mau, gue bilang. Dia bilang personal email atau email sekolah. Terus gue bilang yang mana yang sering lu pakai? Dia bilang dia sering pakai dua-duanya. Terus gue bilang ya udah yang personal aja, gue bilang kayak gitu kan. Terus gue tanya-tanya, lu sering gak sih cek email segala macem? Sebenarnya fungsi email ini adalah gue pengen kirim ucapan gue yang panjang lebar kali tinggi itu di email. Oke, biar apa? Biar nggak apa-apa sih sebenarnya, kayak gue ngucapin di Instagram udah anti mainstream lah pokoknya. Makanya gue pengen banget ngucapin di email, pengen beda aja kayak gitu. Lagian juga beda lah pasti vibesnya, pasti nanti dia lebih surprising sih menurut gue ya, karena gue juga ucapan gue udah panjang banget ya kayak pidato presiden, ya kalah kayaknya. Oke, nah semua gue udah dapat, alamat gue udah dapat, nomor handphone, nama lengkap dia segala macam. Dan hari ini tuh semuanya udah komplit banget. Desain kue udah gue kirim, request gue udah gue kirim, kado juga udah dipesan sama si Harry. Bayangin si Harry sampai bantuin gue pesen kado, dan gue baru ngomong 2 hari yang lalu gue pengen kirim kado juga. Tadinya gue nggak punya plan pengen kirim kado karena jujur ini anak susah banget nebaknya suka apa, dan gue juga mikir aja gitu loh, takutnya kalau gue suka ini tapi dia nggak suka kan gitu. Ya udah, akhirnya gue decided buat gue nggak tau mau kasih apa. Gue mau si Kylie bilang lu kirim uang aja, itu anak gila kali. Bisa-bisa gue aja nggak kepikiran kalau mau kirim uang berapa, dan gue nggak pernah melakukan hal itu karena menurut gue nggak apa ya, biar lebih dapat aja gitu kenangannya kayak gitu loh. Kalau misalnya lu kasih barang, kalau misalnya lu kasih uang habis gitu aja gitu kan. Terus kayak nggak tahu juga mau jumlahnya berapa kan, bingung ya. Kalau misalnya menurut gue ini gede, menurut dia nggak gede, salah. Terus ya udah gue akhirnya decided buat ya udahlah yang natural aja, cewek boneka gitu kan. Kayak gue sempet tahu dia suka boneka juga. Dia nih enaknya tuh suka banyak hal sebenarnya, cuman gue aja yang bingung gitu loh, serba salah aja mau harus kasih apa. Dia gue mutusin adalah boneka aja gitu kan. Toh dia juga suka kucing, jadi gue mikirin ya udah boneka kucing aja kali ya gitu kan. Terus warnanya pink lucu, akhirnya gue cari dan gue dapet. Satu hal lagi yang bikin gue bersyukur adalah boneka yang gue mau, yang gue pengen kirim ke dia itu literally sama ada jualannya gitu loh.
Jadi kayak gue minta tolong lah sama si Harry ini, lu bisa nggak tolong orderin, gue bilang kayak gitu. Nih gue kasih tahu cerita ya, gue kan bilang nih itu boneka fix di order aja, gue bilang kayak gitu buat kado, gue bilang kayak gitu kan. Ya udah yang dia ada berapa banyak ukuran kayak gitu, jadi gue pilih yang 90 cm kalau nggak salah. Tadi gue pengen beli yang gede banget ini 110, tapi kayak gede banget ya bun kayaknya. Yaudah jadi gue bilang 90 cm aja. Yaudah dia order, terus dia bilang kayak gini, dia bilang kayak gini sebelum dia order, yaudah gue order sekarang aja ya, gue bilang gitu. Dia bilang kayak gitu, terus gue bilang kayak gini, nanti nyampenya ke lu dulu, gue bilang takutnya nanti ada harganya dalam kotaknya segala macam. Terus gue juga pengen nitip tulisan dikit kayak gitu kan. Yaudahlah akhirnya gue bilang yaudah oke, fix yang ini warna pink ya, harus warna pink, gue bilang kayak gitu. Terus ukurannya 90 cm. Terus dia bilang gue bilang kayak gini, tapi gue belum transfer duitnya, gue bilang kayak gitu, lu cek dulu itu berapa harganya segala macam, karena gue tuh pengen transfer duit kalau totalnya udah dapat. Nah setelah gue kirim desain kue, gue tuh ngechat dia tuh tadi pagi buta jam 7 gue ngechat dia, gue informasiin semua request kue segala macam, gue kasih tahu udah beres. Dia bales gue jam 11-an, udah dapat harga kuenya juga, terus desainnya juga udah oke, terus udah nih beres. Waktu dia cek ke itu udah dapat harganya. Terus dia bilang kayak gini, oke gue order sekarang ya. Terus gue bilang ya kan gue belum transfer. Dia bilang nggak apa-apa, pakai duit gue dulu. Dan dia screenshot, dia balas sekitar 2-3 menit, dia screenshot dan dia udah bayar. Beneran dong, bisa-bisanya itu orang sebaik itu. Gue nggak ada. Astagfirullah. Jadi itu sih duit boneka dia tutupin dulu kan, dia bayarin dulu. Dan udah gue bilang udah nih, nanti dari lu dikirim ke Laukainya, lu hitung berapa itu kira-kira perkiraan estimate kan. Gue pengen yang express, coba yang tanggal 16 gue kirim 17 udah nyampe, gue bilang kayak gitu. Beres dari situ udah total semua dapatlah sekian. Udah itu yang totalnya itu berapa, jadi intinya tuh kayak Vietnam dong kayak gitu. Gue udah mikir deh kan kayak itu harusnya lebih kecil sih, karena kayak kalau di konversi ke Indonesia kayaknya lebih kecil sih gitu kan, cuman berapa. Tapi gue tuh tetap, gue pokoknya udah prepare lah, gue udah prepare pokoknya buat kirim. Tapi kayak gue mikir kayaknya kan nggak akan nyampe segitu sih. Akhirnya gue ke Western Union kan, Western Union lah nih gue. Udah tuh gue ke Western Union, ya itu tadi gue udah transfer segala macem, datanya udah lengkap segala macem. Udah prosesnya cuma 30 menit. Ya gue sempet kaget tadi. Jadi berapa mbak kalau misalnya nyampe di sana tuh kan gue kirim dari sini berapa, gue tanya kayak gitu. Terus dibilang cuman gue kayak hah demi apa, gue bilang gue nggak expect bakal semurah itu juga sebenarnya. Terus dia bilang ya biar kirim 120, jadi kayak totalnya cuman berapa gitu, gue tau deh. Terus ya udah gue kirim tuh, nyampenya di sana tetep Vietnam dong kan, gue bilang iya deh, nggak ada potong segala macam, nggak ada, karena udah biaya 112. Oke, gue bilang, gue tadi kayak oh my god, bisa-bisanya kan. Terus ya udah kayak dari situ gue tunggu 30 menit dan ya duitnya udah langsung nyampe anjir di Western Union Vietnam. Keren banget. Oke. Dan akhirnya udah, intinya si Harry udah nerima duitnya. Western Union terbaik, thank you banget loh. Gue bakal sering-sering transaksi deh kalau semudah ini ya. Well, nanti gue bacot lagi. In conclusion, doain gue sampai tanggal 17 semuanya lancar dan dia bakal seneng. Soalnya cuman gue sama boneka doang sih. Gue nggak tahu mau kasih apa asalnya, tapi at least ya I'll try my best to give her something. So gitu doang sih. Doain gue sampai tanggal 17 ya.